Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di mata pelajaran Dasar Desain Grafis. Pada pertemuan pertama ini kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang unsur tata letak desain grafis ya. Pada semester ini mungkin belum akan kita laksanakan praktek untuk desain grafis ya, tapi akan lebih kepada pemahaman tentang teori-teorinya terlebih dahulu. Nah, setelah nanti teorinya selesai, maka kita akan full praktek dalam membuat sebuah desain yang bagus, yang maksimal ya. Jadi mohon bersabar dulu, mohon ditahan dulu dengan untuk praktek, karena kita harus mempelajari teori-teorinya dulu. Oke, apa aja yang akan kita pelajari dalam materi yang pertama ini ya? Yang pertama itu ada pengertian desain grafis. Ya, pengertian desain grafis, kemudian nanti akan kita bahas tentang software desain grafis, dan yang ketiga ada macam-macam unsur tata letak desain grafis. Jadi kita bahas dulu pengertian desain grafis itu apa, kemudian software yang nanti akan kita pakai untuk membuat sebuah desain itu apa, dan macam-macam unsur tata letak desain grafis. Mungkin untuk di video ini tidak akan langsung saya bahas semuanya, karena nanti kalau misalkan saya buat videonya ini sampai nanti selesai materi pada hari ini, maka akan durasinya terlalu panjang. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang pengertian desain grafis ya. Yang pertama, pengertian desain grafis. Nah, kalau kita bicara desain grafis itu terdiri dari dua kata. Yang pertama desain, dan yang kedua itu adalah grafis ya. Dimana kalau kita bahas yang kata desain ini ya, desain itu nanti kita bisa jabarkan ataupun kita bagi menjadi desain sebagai kata kerja ataupun desain sebagai kata benda. Kalau desain sebagai kata kerja, maka nanti bisa diartikan dia sebagai proses untuk menciptakan objek baru. Jadi kalau kata kerja itu lebih pada prosesnya, proses untuk menciptakan sebuah desain. Kemudian kalau desain sebagai sebuah kata benda, itu berarti adalah produknya ataupun hasil akhirnya. Jadi kalau sebagai kata kerja itu prosesnya, sebagai kata benda itu adalah hasil dari desainnya itu. Sedangkan kalau kita ngomongin grafis ya, itu maka dapat diartikan sebagai citra visual, citra yang bisa kita lihat ya, yang bisa kita lihat langsung ya. Visual ini kan berarti bisa kita lihat atau biasanya berupa gambar. Kalau kita gabungkan ya, jadi arti dari desain grafis itu adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan dengan seefektif mungkin. Jadi desain grafis itu adalah bentuk komunikasi visual, komunikasi dengan ada objek atau image. Ya, yang di sini tentunya menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan dengan efektif. Nah, seni desain grafis ini mencakup kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif itu kemampuan untuk berpikir dan keterampilan, termasuk di dalamnya nanti ada tipografi, ada ilustrasi, fotografi, pengolahan gambar, dan tata letak. Ini nanti masuk ke unsur-unsur dari desain grafis yang akan kita bahas mungkin di pertemuan berikutnya. Desain grafis itu pada awalnya ditetapkan ataupun diterapkan dalam media yang statis ya, media yang tidak bergerak seperti buku, majalah, dan lain-lain. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman, maka desain grafis itu bisa diterapkan dalam media elektronik atau media yang lebih dinamis ya, bergerak. Kemudian, unsur yang paling penting dalam desain grafis adalah unsur tata letak. Nah, untuk kita bisa menciptakan sebuah desain grafis yang bagus, kita harus memperhatikan unsur tata letak ya. Nah, termasuk di dalamnya itu adalah ada garis, ada ilustrasi ya, ada tipografi, kemudian ada warna, ada gelap terang, ada tekstur, dan juga ada ruang. Jadi ketujuh unsur tata letak ini kalian harus hafal, paham ya. Dan nanti juga mengerti nih, garis itu apa, ilustrasi itu apa, tipografi itu yang bagaimana, warna, gelap terang, tekstur, dan juga ruang. Berikutnya, kategori desain grafis. Sebelum kita bicara tentang software pengolah desain grafis, kita bicara tentang unsur tata letak desain grafis, maka kita harus mengerti nih beberapa kategori desain grafis.
Yang pertama, kategori desain grafis itu dapat dibagi. Yang pertama adalah percetakan atau printing, di mana yang termasuk dalam kategori ini contohnya majalah, koran, brosur, pamflet. Nah, itu semua termasuk dalam kategori percetakan atau printing ya, kategori desain grafis yang percetakan. Nah, ini sudah kalian familiar lah ya dengan brosur, dengan majalah dan lain-lainnya. Kemudian kategori yang kedua adalah desain web. Nah, ini biasanya untuk mendesain halaman web atau desain yang interaktif. Kemudian ada juga film, itu termasuk di dalamnya adalah acara TV, animasi, dan multimedia interaktif. Kemudian ada juga logo, ya, merupakan desain profesional yang mencakup desain industri. Dan biasanya kategori ini dipakai ya, ataupun logo ini biasanya dipakai untuk misalkan ada perkantoran ataupun industri yang butuh sebagai identitas dari usahanya. Jadi dia membutuhkan sebuah logo. Nah, logo ini masuk dalam kategori sebuah desain grafis. Kemudian desain produk, kemasan, kemudian pemaketan dan lain-lain. Misalkan kemasan makanan, kemasan sabun ataupun lainnya ya, itu juga masuk kategori desain grafis. Ada percetakan, ada desain web, ada film, ada logo, dan ada desain produk atau desain kemasan. Selanjutnya, nah ini software desain grafis ya. Software desain grafis itu apa aja? Mungkin di antara kalian sudah sangat familiar dengan beberapa software yang akan saya jelasin di sini ya. Yang pertama, nah kalau sudah tahu ataupun sudah lihat ini logo PS ini mesti udah ngerti ya apa ini. Itu Photoshop ya, Adobe Photoshop. Bukan PlayStation ya, beda lagi. Walaupun singkatannya sama-sama PS, tapi bentuk logonya beda ya. Kalau Photoshop itu lebih simpel seperti ini, PS ya, dengan font yang sederhana, simpel, gampang sekali diingat. Kalau PlayStation itu agak beda ya, dia P seperti ini terus S-nya kayak di bawahnya seperti itu. Oke, kita fokus ke Adobe Photoshop ya. Jadi proses pembuatan desain grafis itu bisa dilakukan dengan cara manual, menggunakan tangan ya, menggambar kita menggunakan kertas, menggunakan pensil itu bisa. Atau bisa dilakukan dengan komputer, yaitu dengan bantuan sebuah software desain grafis ya. Contohnya ya salah satunya ini Adobe Photoshop. Software desain grafis itu dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis antara lain perangkat lunak pengolah vektor, bitmap, dan layout. Nah, kalau kalian bingung nih vektor itu apa, bitmap itu apa, dan layout itu yang bagaimana ya, nanti kita bahas satu-satu ya. Kita awali dulu dari software pengolah desain grafis ini. Yang pertama ada Adobe Photoshop. Ini merupakan sebuah software buatan Adobe System yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek. Jadi kalau Adobe Photoshop itu lebih kepada dia diperuntukkan untuk editing foto ataupun gambar dan pembuatan efek dari foto-foto yang sudah ataupun yang kita edit tadi. Versi terakhirnya ini yang agak lama ya, sebenarnya ada yang lebih baru lagi, kayaknya CC 2020 sudah ada, Creative Cloud ya, Creative Cloud 2020. Berikutnya ada yang namanya Corel Draw ya, ini juga pastinya sangat familiar dengan kalian. Merupakan aplikasi editor grafik yang dibuat oleh Corel. Kalau tadi dibuat oleh Adobe System, kalau Corel Draw itu dibuat oleh Corel ya. Sebuah perusahaan perangkat lunak yang bermarkas di Ottawa, Kanada. Yang berikutnya ada Macromedia Freehand. Ini adalah aplikasi komputer yang membuat grafik vektor 2 dimensi, diorientasikan untuk pasar desktop profesional. Ini mungkin untuk kita ya, belum akan praktek di Freehand, tapi nanti lebih banyak ke Corel Draw, ke Photoshop, Illustrator, dan juga mungkin kalau memungkinkan nanti akan ada desain layout yang menggunakan InDesign. Kemudian ada 3D Studio Max, itu adalah perangkat lunak komputer grafis yang untuk pembuatan animasi 3 dimensi. Nah, nanti kalau kalian pengen belajar 3 dimensi, bikin objek 3 dimensi, kalian bisa memanfaatkan 3D Studio Max ya. Berikutnya ada Adobe Illustrator. Nah, ini juga hampir sama seperti Corel Draw, ini bisa dibilang saingan beratnya Corel Draw ya. Kalau Corel Draw itu dia diciptakan oleh Corel, kalau Adobe Illustrator itu sama kayak Photoshop tadi, dia diproduksi ataupun dibuat oleh Adobe System. Mirip dalam lingkup pasar dan fungsionalitasnya dengan Corel Draw.
Jadi ini pilihan ya. Jadi ada yang nyaman pakai Corel, ada yang nyaman pakai Adobe Illustrator. Pada intinya sama, dia menghasilkan gambar vektor ya, ataupun pengolah gambar vektor. Kemudian ada Adobe InDesign, ini juga diciptakan oleh Adobe System, di mana software ini dikhususkan ataupun lebih diperuntukkan untuk membuat sebuah layout majalah, layout koran, layout buku ya, seperti itu. Dimana nanti sangat penting ya, InDesign ini sangat penting terutama ketika bekerja dengan teks, gambar, dan layout. Jadi memang dia akan lebih powerful kalau misal kita buat sebagai untuk membuat sebuah layout ya, layout buku, layout majalah ataupun koran. Berikutnya, macam-macam unsur tata letak desain grafis ya. Macam-macam unsur tata letak desain grafis. Ini kita bahas aja ya, walaupun nanti enggak semuanya. Saya bahas yang garis dulu aja ya, garis dulu. Unsur tata letak desain grafis yang pertama itu ada yang namanya garis. Ya, garis itu apa ya? Garis itu ya coretan ya, garis. Kalau menurut leksikon grafika, garis itu adalah benda dua dimensi tipis dan memanjang. Ini garis hitam, ini garis ini, garis. Garis juga dapat diartikan sebagai gabungan dari titik-titik yang memiliki arah, panjang, dan ketebalan tertentu. Ya. Garis merupakan elemen dasar dalam seni rupa yang mengandung arti lebih dari sekedar goresan, karena garis dengan iramanya dapat menimbulkan suatu kesan simbolis dalam pengamatannya. Jadi bisa dikatakan bahwa sebuah objek dua dimensi ya, objek dua dimensi itu disusun atas garis. Misalkan nih, contoh paling simpelnya aja nih. Coba perhatikan angka 1 yang berada di dalam kotak ini ya, di dalam kotak ini. Sebenarnya kotak ini kan dia tersusun dari garis ya. Garis, 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 dan garis. Dia akan dihubungkan dan menjadi sebuah objek. Maka dari itu di sini dibilang adalah garis merupakan elemen dasar dalam seni rupa yang mengandung arti lebih dari sekedar goresan, karena nanti dia bisa menciptakan sebuah ilustrasi objek ataupun bentuk tertentu ya. Kemudian, nah fungsi garis dalam sebuah desain grafis itu apa? Yang pertama adalah memberikan representasi struktur, bentuk, dan bidang. Tadi sudah saya contohkan di sini. Kalau garis itu nanti digabungkan membentuk sebuah objek ataupun bidang, maka nanti dapat merepresentasikan objek apakah itu, gambar apakah itu, ataupun bidang apakah itu ya, yang tadinya tersusun dari beberapa garis tadi. Kemudian yang kedua adalah menekankan nilai ekspresi seperti nilai gerak dan dinamika atau movement, nilai irama dan nilai arah. Nah ini misalkan nih, kita ada objek kotak di sini, kemudian kita tambahkan garis seperti ini ya. Saya nggak bisa gambar dari sini. Nah kayak gini, maka dia dapat bisa menciptakan sebuah objek yang bergerak, objek dinamis. Contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Nah itu adalah contoh garis untuk menekankan nilai ekspresi seperti nilai gerak ataupun nilai arah ya. Irama dan nilai arah. Yang ketiga adalah memberikan kesan mata ataupun dimensi dan kesan tekstur. Garis juga bisa dibuat misalkan dari kotak ini kita pengen kesan nanti dia punya dimensi, punya seperti tiga dimensi ya. Kita bisa membuat dia kubus dari kotak ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Dan garis ini lebih bisa dihayati dengan cara meraba. Nah, itu mungkin kita bisa ya apa ya, seolah-olah kita raba garis itu, jadi ada tekstur tertentu ya. Kemudian garis adalah elemen visual yang dapat dipakai di mana saja dengan tujuan untuk memperjelas dan mempermudah pembaca. Nah contoh dari bentuk garis, macam-macam bentuk garis itu ada seperti ini. Ada garis mendatar, ada garis tegak, garis miring ya, garis lengkung, garis bersilangan, garis sejajar, zigzag, spiral, dan garis gelombang. Ya, jadi itu adalah macam-macam dari bentuk garis.
Nah, berikutnya penggunaan garis itu juga sering dipakai pada awal proses pembentukan suatu karya desain, yaitu sketsa. Nah, biasanya kalau kita bikin sebuah desain ya, mau bikin sebuah desain tentunya lebih baiknya kita bikin sketsanya dulu, kita gambar sketsanya dulu ya, desainnya itu nanti mau seperti apa. Nah, itu tadi juga menggunakan garis ya, fungsi garis itu juga lebih kepada cara kita bisa membuat sebuah sketsa dalam nanti awal kita membuat sebuah desain grafis. Nah, garis itu dapat dibedakan menjadi dua jenis ya, yaitu garis alamiah dan garis buatan. Kalau alamiah ya tentu seperti namanya, garis yang tercipta secara alami, misalkan ya gambar yang oranye ini ya. Jadi seolah-olah di sini ada garis yang menandakan ataupun yang menjadi pemisah antara objek di atasnya berupa langit, kemudian di bawahnya itu berupa lautan. Kemudian yang kedua ada garis buatan. Nah, ini terdiri dari garis yang sengaja dibuat dengan garis yang tidak sengaja dibuat. Jadi bisa aja garis buatan itu adalah garis yang sengaja dibuat atau tidak sengaja dibuat. Misalkan seperti ini. Jadi untuk membuat sebuah objek SpongeBob ini kan terdiri dari garis ini ya. Garis seperti itu. Dia dibuat, kalau ini saya yakin sengaja dibuat ya, tidak disengaja ya. Jadi ini sengaja dibuat seperti ini, jadi membentuk sebuah objek seperti SpongeBob ini. Oke, mungkin untuk pembahasan kali ini kita cukupkan sampai di sini ya. Untuk berikutnya kita akan bahas tentang unsur tata letak, yaitu ilustrasi. Nah, nanti kalau saya teruskan akan semakin panjang durasinya. Semoga pembahasan tadi mulai dari awal sampai dengan pembahasan tentang garis bisa kalian pahami, dan semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.